Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyambung ya renungan firman Tuhan pada saat ini yang terambil dalam Mazmur 91 ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-16. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus bisa menilai dan bisa melihat keberadaan diri kita sendiri. Ya, tidak usah melihat orang lain, tetapi kita bisa melihat dan mengecek pribadi kita sendiri, hati kita sendiri dan roh kita sendiri. Ya, sudah berada di mana kita? Ya, di dalam perlindungan kuasa Allah yang Maha Kudus. Kita telah menyukai hal-hal yang kudus, kita telah mencintai hal-hal yang kudus, ya, telah melakukan kehendak Bapa Surgawi Allah yang Maha Kudus. Atau pada saat ini kita berada di wilayah kekuasaan, ya, atmosfer setan itu sendiri. Ya, hanya diri kita sendiri yang bisa mengetahui dan menilai sedalam apakah hati kita, sedalam apa jiwa kita, roh kita, ya, berada dalam perkenanan Tuhan. Ya, jikalau kita tidak menyukai hal-hal yang kudus, jikalau kita tidak menyenangkan tita-tita Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu di dalam kehidupan kita, maka akan ada satu pertanyaan yang timbul di dalam hati, apakah kita ini sudah berada di dalam atmosfer Allah, ataukah kita masih berada di dalam atmosfernya setan, roh dunia ini, ya Bapak Ibu. Jadi silakan cek diri kita sendiri, hati kita sendiri, karena hanya kita lah yang tahu, ya, hati kita, pribadi kita, diri kita, jiwa dan roh kita ini sudah berada di mana. Kita lebih suka, lebih senang kita melakukan apa? Melakukan kebaikan, ya, kepada sesama kita, memberkati, menjadi terang bagi sesama kita, atau kita lebih senang, lebih suka melakukan hal-hal yang menurut kedagingan kita, kita merasa sangat bahagia, sangat senang dan sangat puas, yaitu melakukan keinginan-keinginan dosa yang bertentangan dan berlawanan dengan kehendak dan rencana standar daripada Allah itu sendiri. Awasilah diri kita sendiri, awasi hati dan pikiran kita. Ya, kita bisa mengecek diri kita, hati kita. Tidak bisa orang lain mengecek diri orang lain, tetapi dia harus mengecek dirinya sendiri, dan itu terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, ya, pemikiran hati seseorang itu, walaupun dia berdiam diri, tetapi Tuhan tahu rencana hatinya dan rencana pikiran orang tersebut. Jadi marilah kita mengecek diri kita sendiri, apakah kita sudah berada di dalam naungan kuasa Allah yang Maha Tinggi, ya, sedangkan di pihak lain kita harus mengecek apakah diri kita berada di suatu naungan daripada iblis, atmosfer iblis itu sendiri, rohnya yang berdiam di dalam kita, atau rohnya yang menguasai kehidupan kita. Ya, maka kita akan melakukan kehendak daripada iblis itu sendiri. Hati-hati anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, jikalau kita berada di dalam atmosfer Allah, ya, berada di dalam suatu dimensi lain, dimensi dunia, ya, spirit, itu menghasilkan adalah buah-buah roh kebenaran, ya, membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan, memberitahukan kepada sesamanya tentang jalan yang lurus itu, kebenaran itu, ya, walaupun ada risiko di depan mata, ya Bapak Ibu, karena iblis tidak senang, iblis tidak suka, ya, anak-anak Tuhan yang memberitahukan jalan yang lurus itu, ya, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Iblis sangat anti. Karena apa? Karena iblis itu ingin kerajaan nerakanya full, ya, dengan jiwa-jiwa, roh-roh manusia ini, ya, sehingga mereka tidak suka, dan mereka dengan berbagai cara akan menjatuhkan kita, menghina kita, menfitnah kita, ataupun, ya, bisa berakhir di penjara, atau nyawa pun melayang. Itu pekerjaan iblis, Bapak Ibu. Jadi jikalau anak-anak Tuhan yang masih senang melakukan dosa, melakukan kehendak daripada iblis itu, setan, ya, berarti dia rohnya itu berada, jiwanya, hatinya itu berada di dalam kendali iblis, atmosfer iblis, roh dunia ini, dalam pengendalian roh dunia ini. Jadi jikalau rohnya
hatinya ya tidak menyukai hal-hal yang kudus, alergi terhadap firman Tuhan, ya tidak menyukai kesukaan Taurat dan hukum-hukum Tuhan, dia lebih menyukai hal-hal yang najis, hal-hal yang nikmat, kenikmatan dunia sesaat, ya melakukan kekejian, keserakahan, melakukan segala macam persinahan, perselingkuhan, ya melakukan seks bebas, ya mana yang dia suka, dia ingini, dia mau, itu dia lakukan, ya itu berarti diri Anda masih berada di atmosfer setan itu, ya bergelut di dalam roh dunia ini, ya yang menghasilkan kenajisan, keserakahan, berhala, penyembahan segala macam, ya. Ya, jadi kita harus, anak-anak Tuhan ini harus bisa mengecek diri kita sendiri, hati kita sendiri, kita sudah berada di mana. Ya, jangan kita dikelabui oleh roh dunia ini, ya orang lain lihat dan berkata kita ini anak-anak Tuhan, tetapi kita masih senang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan, firman Tuhan itu, hal-hal yang bertentangan dengan standar Allah itu, ya. Dan apa akibatnya? Ya, kalau kita sampai di sana Bapak Ibu, kita akan tertolak dan kita akan ditolak oleh Tuhan. Aku tidak mengenal engkau, siapa engkau? Enyalah dari hadapanku, hamba pembuat kejahatan. Ya, Allah itu akan murka melihat kita jikalau kita menghadap di atas sana, sementara perbuatan kita di dunia ini kita melakukan segala pemberontakan, dosa yang bertentangan dengan standar Allah itu. Allah tidak akan mengenal kita, malah dia usir kita ya dari kerajaannya yang kudus. Ya, dia tidak mengenal. Enyalah kau hamba pembuat kejahatan. Sementara orang lain melihat kita ini melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan yang disenangi Allah, tetapi sampai di sana tidak dikenal. Ya, karena apa? Setan yang mengendalikan tubuh kita. Setan yang ada di situ adalah kuasa setan, ya. Sementara kita melakukan, orang lain lihat kita melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi di satu sisi kita melakukan menuruti kehendak daripada iblis itu sendiri, ya. Kedagingan tubuh kita ini terus menerus melakukan persinahan, terus melakukan dosa, ya, perselingkuhan, seks bebas di mana-mana. Ya, itu sangat bertentangan dengan hukum Tuhan Bapak Ibu. Dan sampai di sana kita akan tertolak. Ya, Tuhan tidak mengenal kita. Dia malah muntah muak melihat kita. Sementara di dunia kita disanjung-sanjung, dipuji-puji, ekselen oleh manusia lain. Sampai di sana kita ditolak. Bukankah itu sungguh menyakitkan? Sungguh sakit itu Bapak Ibu. Jikalau kita di dunia ini kita dipuji-puji, disanjung-sanjung oleh manusia, ya banyak manusia menyanjung kita, tetapi pada saat kita sampai di atas, kita ditolak dan diusir. Keluarlah, enyalah kau hamba pembuat kejahatan. Padahal kita sudah dilihat orang melayani Tuhan. Bukankah aku Tuhan telah mengusir setan, telah melayani engkau demi namamu? Bukankah, ya itu dia hanya menumpang memakai nama Tuhan untuk kepentingannya sendiri, untuk keuntungan bagi dirinya sendiri, untuk mempermuliakan dirinya, namanya, supaya dilihat orang, disanjung orang, bisa dipuji orang. Berhati-hatilah kita dengan roh dunia ini, roh Lucifer yang ingin dilihat orang, dipuji orang, disanjung orang Bapak Ibu. Ya, janganlah kita mengejar pujian yang sia-sia daripada manusia yang hanya sebongkah tanah, akan kembali ke tanah dan siap untuk diadili oleh Allah yang Maha Kuasa. Tetapi hendaklah kita mencari pujian dan sanjungan dan penilaian daripada Allah itu sendiri, Allah yang Maha Kudus, yang menilai kita dari dalam hati kita, dari dalam jiwa kita, dan dari dalam roh kita. Dia menguji segala sesuatu yang tidak kelihatan, yang hanya kamuflase bagi manusia ini, yang tidak bisa dijangkau dan dilihat oleh manusia. Itulah yang Allah lihat di kedalaman hati kita. Apa motivasi kita, apa tujuan hidup kita, ya. Untuk apa kita melayani Tuhan? Apa yang kita kejar? Uangkah, mamon? Ataukah nama Tuhan yang kita kejar untuk mempermuliakan namanya, untuk melayani namanya dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama Tuhan dikenal orang, nama Tuhan disanjung orang, ataukah nama pribadi kita, nama diri kita yang disanjung orang, dipermuliakan oleh orang lain sesama kita, sementara nama Tuhan kita taruh di belakang kita. Dan kita memakai nama itu untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Berbahaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya katakan saat ini, bertobatlah Anda supaya Anda bisa dikenal di atas sana.
ya, supaya Anda bisa dikenal oleh Allah Bapa Surgawi. Jikalau kita belum bertobat Bapak Ibu, sangat disayangkan dan sangat rugi hidup kita ini menjadi sia-sia. Karena apa? Kita mengejar pujian daripada manusia yang hanya sebongkah tanah liat, yang hanya sebentar hari ini dia bisa dilihat, besok sudah masuk dalam peti mati dan siap menghadap tata pengadilan Kristus. Sangat sia-sia hidup seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Kejarlah sanjungan dan pujian daripada Allah itu, sehingga kekalah pekerjaan kita, sehingga apabila kelak pengujian itu akan datang di setiap pekerjaan kita, maka pekerjaan kita itu akan muncul seperti intan berlian dan emas di hadapan Allah, sehingga kita akan bersukacita, bersorak-sorak, bergembira di hadapan tata Allah Bapa Surgawi. Karena apa? Karena kita akan mendapat upah yang tidak kita pernah pikirkan, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar. Apapun segala itu kita akan dapatkan di sana. Dengan bersukacita, bersorak-sorak, kita akan menerima upah kekekalan itu di dalam diri kita masing-masing, sehingga Allah memuji kita. Hai hambaku yang setia dan baik, masuklah di dalam kerajaanku yang kudus ini. Dan para malaikatnya itu melayani kita, ya, para malaikat itu menyanjung kita, memuji kita. Karena apa? Karena selama kita pelayanan di dunia ini, kita bercucuran air mata, kita menanam lutut kita, tangan kita, kaki kita untuk pekerjaan Tuhan yang maha mulia ini, panggilan Tuhan yang maha mulia ini, tanpa mengejar nama kita sendiri untuk dinaikkan, untuk dihargai orang, dihormati orang, dipanggil-panggil orang ke sana kemari, tanpa kita mengejar pujian dan tanpa kita mengejar uang, mamon. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, uang penting, tetapi itu untuk sebagai kebutuhan hidup kita, untuk sebagai makan minum kita, untuk sebagai kebutuhan hari-hari kita melanjutkan hidup di dunia ini. Tetapi apabila kita salah menggunakan mamon itu untuk mempermuliakan diri kita sendiri, untuk melakukan hal-hal dosa, untuk membuat diri kita menjadi angkuh dan sombong, untuk membuat kita tidak menghiraukan sesama kita yang miskin, yang susah di bawah kita, untuk membantu orang-orang susah, ya, dan gara-gara mamon, ya, mencintai uang itu, kita akan jatuh di dalam berbagai macam pencobaan. Kita akan jatuh di dalam berbagai hal-hal yang tidak menyukakan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Malahan kita akan menyakiti hati Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gunakanlah mamon, gunakanlah uang itu dengan kebutuhan, dengan keperluan apa yang kita butuhkan selama kita berjalan di dunia ini. Tetapi apabila tujuan hidup kita untuk mencari mamon, untuk mencari uang dengan sia-sia, ya, seperti para pekerja itu bekerja siang hari malam, tetapi apabila datang gempa, bencana alam, semuanya akan rata, dan dia akan berpikir dan mengalami stres yang luar biasa. Karena apa? Selama ini dia telah mencari uang itu, kekayaan, tetapi dalam sekejap mata Tuhan mengambil semuanya dan kembali ke tanah. Apa yang tersisa Bapak Ibu? Ya, hanyalah ratap tangis dan penyesalan. Tetapi apabila kita mempergunakan uang itu, berkat Tuhan itu dengan sebaik-baiknya, dengan untuk kemuliaan nama Tuhan, pelayanan bagi nama Tuhan, pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini, ya, Anda akan diberkati 10 kali lipat, 1000 kali lipat, 4000 kali lipat, ya Bapak Ibu. Jadi mari kita pergunakan waktu-waktu yang tersisa di hari-hari akhir ini untuk kemuliaan nama Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan kita jangan pernah alergi dengan hal-hal yang kudus. Kita jangan pernah tidak suka dan tidak senang dengan hal-hal yang maha kudus, dengan perintah-perintah Tuhan, dengan tita-tita Tuhan yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyenangkan hati Tuhan dengan menyukai hal-hal yang kudus. Bukan kita anak-anak Tuhan menyukai hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, hal-hal yang berbau kenajisan. Ya, jangan Bapak Ibu, buang semua itu dari segala pemikiran kita, dari segala diri kita. Ya, seringkali pikiran kita ini diintimidasi oleh setan, oleh iblis untuk melakukan pemberontakan di hadapan Tuhan. Tetapi marilah kita menyenangi firman Tuhan ini, sehingga apa? Pemikiran kita, hati kita bisa dinetralisir oleh firman Tuhan, dan kuasa kegelapan itu, ya, intimidasi setan itu boleh kita singkirkan melalui apa? Pembersihan itu melalui firman Tuhan. Ya, jikalau firman Tuhan itu tertanam dalam pikiran kita, di dalam
hati kita, ya kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka tidak ada kuasa setan, iblis pun yang bisa merongrong kita, yang bisa memberikan pengaruh-pengaruh buruk di dalam pemikiran kita, sehingga apa? Kita membuahi pemikiran kita, kita membuahi hati kita, melahirkan dosa, sehingga apa? Perbuatan kita melakukan kenajisan, pemberontakan di hadapan Tuhan. Kita senang melakukan perselingkuhan, senang melakukan kenajisan, itu Bapak Ibu sama dengan kita yang melakukan apa yang iblis kehendaki di dalam hidup kita. Berarti Anda masih berada di atmosfer setan itu, di dalam pengendalian kuasa kegelapan. Tetapi apabila hidup kita, tubuh kita dipakai oleh Allah, menyenangi hal-hal yang kudus, menyenangi hal-hal yang terang, menyenangi ya hal-hal hukum-hukum Tuhan itu di dalam hidup kita, kita memelihara hukum-hukum yang kudus itu di dalam hati kita, ya di dalam pemikiran kita, di dalam apapun, segala apapun, dan kita sampai di dalam kesadaran kita, kita berkata bahwa mata Tuhan mengawasi kita di segala tempat, baik itu di tempat yang tersembunyi, di tempat yang gelap, maupun di tempat yang terang, ya berarti kita itu sudah berada di dalam area kekuasaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, ya di dalam atmosfer Allah, ya di dalam ruang lingkup Allah, di dalam penyertaan Allah dan perlindungan Allah itu sendiri, ya. Baiklah, itu yang bisa kita ketahui, ya sekilas mengenai kesukaan daripada anak-anak Tuhan ini, ya. Jikalau anak-anak Tuhan tidak menyukai firman Tuhan dan hal-hal yang kudus, ya berarti dia masih berada di atmosfer kegelapan, roh dunia ini yang masih menguasai dia. Apapun dalilnya, alasannya, ya argumennya, kalau dia masih menyukai hal-hal yang najis, yang kotor, yang bertentangan dengan standar Allah itu sendiri, berarti dia masih berada di atmosfer kegelapan. Kuasa setan itu yang mengendalikan dia, sehingga pikirannya, tubuhnya, kata-katanya, seluruh organ tubuhnya dikendalikan oleh setan dan berbuat dosa. Ya, sehingga apapun yang dia lakukan itu akan berbuat dosa, berbuat dosa, ya, berbuat busuk, ya, bukan menghasilkan buah yang baik, tetapi menghasilkan buah yang busuk. Baik itu keluar dari mulutnya, baik itu keluar dari perbuatannya. Perbuatannya tidak mempermuliakan nama Tuhan, tetapi perbuatannya malah lari daripada kehendak Tuhan, yaitu mempermalukan nama Tuhan. Ya, dia juga mempermalukan dirinya sendiri tanpa dia sadari. Ya, melakukan dosa itu, ya persinahan, perselingkuhan itu mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan nama Tuhan. Karena apa? Hukum-hukum Tuhan itu adalah hukum-hukum yang kudus, sedangkan hukum-hukum iblis ini adalah hukum-hukum kenajisan, kebencian, ya keserakahan. Jadi sangat bertolak belakang, ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi dari Mazmur 91 ini, ya tidak semua anak-anak Tuhan bisa mengklaim penjagaan Tuhan itu terjadi dan nyata di dalam dirinya, ya jikalau anak-anak Tuhan itu masih gemar dan suka melakukan dosa dan tidak menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Dia tidak menuruti perintah-perintah Tuhan, ya 10 hukum Taurat itu, dan mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatinya, mengasihi sesamanya dengan segenap hatinya juga seperti dirinya sendiri, ya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti dirinya sendiri, ya. Jadi dengan segenap hati semua, ya kasih itu, kasih ke atas, kasih juga ke sesama manusia dengan cinta dan kasih, ya. Jikalau hukum itu kita tidak lakukan di tengah-tengah dunia ini dan kita masih gemar melakukan dosa di dalam kehidupan kita, maka ada suatu pertanyaan yang besar. Berarti anak-anak Tuhan itu hanya disebut sebagai anak-anak Tuhan KTP, ya Kristen tanpa pertobatan dan Kristen tanpa proses. Ya, berarti dia anak-anak siapa dong? Iblis. Ya, masih senang melakukan dosa, senang melakukan pemberontakan di hadapan Tuhan. Ya, senang menyakiti hati sesamanya manusia. Ya, itu pekerjaan iblis Bapak Ibu, pekerjaan setan, ya. Kalau dia tidak menyakiti hati sesama manusia, dia tidak rasa senang, ya. Itu iblis. Baik itu dengan kata-katanya, dengan perbuatannya. Ya, itu dipakai iblis. 100% tubuhnya itu masih dipakai iblis dan dalam pengendalian roh kuasa gelap. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua anak-anak Tuhan yang bisa mengklaim firman Tuhan ini ada di dalam penjagaan kuasa Tuhan, manakala dirinya
tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Manakala dirinya selalu memberontak di hadapan Tuhan dengan senang melakukan dosa, dia tidak bisa mengklaim bahwa malaikat Tuhan akan menjaganya, Tuhan akan meluputkannya, dan Tuhan akan memimpinnya, menuntunnya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, sepintar-pintarnya manusia, ya, manusia kita ini manusia ya, manusia yang hanya terbatas, baik itu kekuatan tubuhnya, kekuatan logikanya, kekuatan cara pandang melihatnya, menilai segala sesuatu. Kita manusia ini ada mempunyai batas-batas keterbatasan kita di dalam segala hal, di dalam melihat dan merasakan, dan apapun segala sesuatu apapun yang kita lihat, kita rasakan, dan kemampuan kita sebagai manusia tubuh ini semuanya terbatas Bapak Ibu. Jadi iblis ini, setan ini sangat pintar, dan dia telah menguasai ya firman Tuhan ini. Setan ini menguasai Bapak Ibu. Jikalau kita ini kata manusia ini, contohlah mengatakan saya ini telah membaca dari kitab Matius sampai Wahyu, Wahyu Matius, Matius Wahyu, lengkap dibaca ya, bolak-balik. Tetapi setan itu sudah berapa kali bolak-balik ya, dia itu ada di surga. Ya, Lucifer ini ya, dia itu bersama-sama dengan Allah, dengan firman itu sendiri. Jadi semua dia sudah tahu ya, Lucifer ini. Jadi jangan menganggap diri kita manusia ini terlalu sok pintar, sok tahu dalam menilai ya, dan berani menghakimi sesamanya manusia dengan mengata-ngatai sesamanya manusia A, B, C, D, seakan-akan diri kita ini yang paling benar, yang paling kudus di antara sesama kita manusia. Jangan Bapak Ibu, Anda sudah ada Lucifer di dalam diri Anda kalau Anda merasa seperti itu. Karena Lucifer begitu ya Bapak Ibu, setan itu ya begitu dirinya, merasa diri benar, merasa diri sama rata dengan Tuhan Allah, ya, sehingga terjadilah pemberontakan, keangkuhan diri itu, kesombongan diri itu yang paling berbahaya. Ya, maka terjadilah pemberontakan di surga, dan Lucifer setan itu dicampakkan ke dalam dunia ini. Bapak Ibu, mari kita renungkan satu ayat ini ya, mengenai setan ini. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Siapakah ayat ini pernah dipakai setan untuk menguji Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun Bapak Ibu? Ya, Tuhan Yesus berkata, "Hai anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti." Ya, setelah itu setan itu berkata, dia tahu bahwa anak Allah Yesus Kristus itu sendiri adalah firman Allah yang menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Makanya dia katakan, ubahlah batu itu menjadi roti, karena dia tahu bahwa Yesus ini punya kuasa, karena dia adalah firman Allah itu sendiri yang menjadi manusia. Dan dia berkata, setan itu dari atas gunung ya, coba perhatikan seluruh keindahan alam dunia ini, aku akan memberikan kepadamu seluruh kekayaan dunia ini. Setan itu menawarkan kekayaan Bapak Ibu. Buktinya kepada Tuhan Yesus, dia Allah sendiri yang mempunyai isi langit, bumi, dan segala sesuatu. Tetapi setan itu mencobai ya, karena apa? Dia tahu ya, firman itu telah memakai tubuh manusia yang lemah ini. Ya, bisa digoda, bisa dicobai, dan lemah, bisa saja jatuh. Tetapi keilahian Yesus ya tidak tergoda dengan segala sesuatu yang setan tawarkan pada saat itu. Ya, sembahlah aku, yang penting engkau menyembah aku. Firman ini, Allah ini, ya, akan kuberikan seluruh isi dunia ini kepadamu, asal sembah aku. Betapa pentingnya penyembahan itu ya Bapak Ibu. Penyembahan kita anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan, betapa pentingnya. Itu yang Tuhan mau. Penyembahan kita sujud tersungkur di bawah kaki Allah yang Maha Kudus. Penyembahan itu sangat penting Bapak Ibu. Ya, sujud tersungkur dengan kerendahan hati ya, bukan menyembah dengan keangkuhan hati, tidak diterima Bapak Ibu. Penyembahan seperti itu, tetapi kita menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kerendahan hati kita, dan memakai tubuh di dalam kebenaran Allah yang sudah dibenarkan Allah. Jangan memakai tubuh yang senang berbuat dosa, tetapi tubuh yang sudah dibenarkan Allah itu membenci dosa, dia membenci dosa. Ya, manakala dia sudah dibenarkan Allah, sudah disucikan oleh Allah, maka dia akan membenci dosa, menjauhi dosa itu. Ya, berbuat dosa itu mungkin dulu bangga dia berbuat dosa, tetapi pada saat dia telah disucikan oleh Allah, maka dia akan jijik ya.
melakukan dosa tersebut, ya, akan muntah muak, ya. Dia tidak akan menyukai hal-hal yang berbau kotor dan najis dan yang tidak sesuai dengan standar Allah. Ya, kalau orang yang sudah disucikan Allah, yang sudah berada di dalam perkenanan Allah, ya, kesukaannya itu ialah Taurat dan firman Tuhan, dan dia merenungkan itu siang dan malam, dan dia berada di dalam suatu atmosfer Allah, suatu kekuatan kuasa Allah, ya, sehingga dia akan menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang baik, buah-buah yang mempermuliakan nama Tuhan, ya, buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan, ya, dan dia akan mengejar jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat di dunia ini. Itu tujuan hidupnya, membawa pertobatan bagi orang lain sesamanya, ya, membawa jiwa-jiwa ke dalam kerajaannya yang maha kudus, ya, dan dia memberitahukan, memperkenalkan jalan yang lurus itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, yang telah menjadi daging, mengambil tubuh manusia yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setan ini sangat pintar, ya, di dalam memutarbalikkan firman Tuhan. Dia pintar di dalam meniru-niru, ya, firman Tuhan ini, ya. Sedangkan anak Allah saja firman itu sendiri, setan itu menguji, ya. Dan setan itu memakai apa? Firman Tuhan. Makanya janganlah kita terkecoh, ya. Pada zaman ini, ya, banyak ya orang-orang yang menyerang sesamanya satu dengan yang lainnya itu memakai firman Tuhan, ya. Karena sejak dari 2000 tahun yang lalu itu setan pun menyerang, ya, atau membujuk firman itu sendiri memakai firman Allah, ya. Tetapi Allah itu sendiri dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus itu langsung mengusir, ya, setan itu. Enyalah kau daripada aku, setan. Ya, dia mengusir itu. Engkau ada tertulis di dalam firman-Ku, engkau harus sujud menyembah kepada Allah. Ya. Bukan saya yang kau suruh menyembah, kata Tuhan itu, tetapi engkau yang harus sujud menyembah kepada Allah yang Maha Kudus. Karena apa? Yesus Kristus itu sendiri, pribadi Yesus Kristus itu sendiri yang adalah firman, dan setan iblis ini sama-sama datang dari surga. Mereka tahu mengenai firman itu sendiri, Bapak Ibu, dibanding kita manusia ini yang hanya terbatas dengan logika kita, dengan kemampuan yang terbatas di dalam segala tubuh kita ini yang lemah, ya. Setan itu tahu semua firman. Jadi jangan bangga kita menyerang satu dengan yang lain dan kita menghakimi sesama kita adalah sesat, penyesat, ya. Siapa? Anda itu siapa yang berani berkata-kata kepada sesamamu penyesat? Kecuali orang yang menyesatkan itu ya tidak mengakui Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan Allah. Itu adalah roh antikris, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selama dia mengakui Tuhan Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah itu sendiri di dalam tiga pribadi satu Allah yang esa, dia tidak sebagai penyesat. Ya, jangan terlalu kita gampang menghakimi sesama kita, ya, dengan memakai firman Tuhan. Karena apa? Hati-hati. Roh Lucifer ini, roh ular ini, ya, setan iblis ini, ya, memakai firman Tuhan juga di dalam menyerang, ya, di dalam menyerang anak Tuhan. Sedangkan dia menyerang Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, Allah itu sendiri memakai firman Tuhan, Bapak Ibu. Jangan salah, ya. Jadi kita harus mengecek roh yang berjalan itu, yang menyerang itu roh apa? Roh setan atau roh Allah, ya. Karena yang Allah mau pada saat ini yaitu membawa jiwa-jiwa yang banyak ke dalam kerajaan surga. Karena ini waktu-waktu di detik-detik terakhir, yaitu penampisan, ya, penuaian jiwa-jiwa untuk dibawa ke dalam kerajaan surga. Ya, waktu-waktu sekarang ini di detik-detik terakhir, ya, kita harus berlomba-lomba, baku rebut, ya. Baku rebut roh-roh ini dari tangan iblis, dari api neraka itu kita harus memindahkan ke dalam kerajaan surga. Supaya apa? Yang Tuhan inginkan itu kerajaan surganya itu full, ya, supaya kerajaan surganya itu terisi oleh manusia, roh-roh manusia, ya, yang bisa menemukan jalan yang lurus itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi pada saat ini yang paling penting itu membawa jiwa-jiwa, dan itu perintah Tuhan yang utama kepada kita anak-anak Tuhan. Pergilah, jadilah saksiku dan ke seluruh dunia, dan jadilah saksiku dan beritakanlah firmanku, ya, dan bawalah mereka kepadaku. Itu perintah Tuhan, Bapak Ibu.
Ya, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, karena ketiga pribadi itu adalah esa. Ya, pribadi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, ketiga pribadi ini satu, Bapak Ibu. Jadi jangan kita terlalu terburu-buru menghakimi sesama kita, tetapi marilah kita periksa, koreksi diri kita sendiri. Jangan dulu kita menyerang sana sini, menyerang keluar, tetapi periksa dulu hati kita, jiwa kita, roh kita ini sudah berkenan di hadapan Tuhan, ada di dalam perkenanan Tuhan, atau di dalam lingkaran setan ini, roh kita ini, ya. Dan kita menyerang sana sini, menyerang sana sini, memakai firman Tuhan seperti setan ini, ya. Dia menguji Tuhan itu, firman itu sendiri, ya, memakai firman Tuhan. Berhati-hatilah, dilihat seperti benar tetapi salah, Bapak Ibu, ya. Jadi ya, saya menangkap itu, ya Bapak Ibu, sekarang ini ya, dengan berbagai fenomena yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, saling berdebat, ya kita tidak tahu. Tetapi roh di alam sana itu cuma tertawa, ya Bapak Ibu. Mereka berkata bahwa mereka manusia ini ingin menyelami kami yang tidak terbatas. Dengan logika mereka yang terbatas, maka sia-sialah usaha kalian manusia untuk menyelami Allah yang tidak terbatas itu dengan memakai logika kalian yang terbatas. Lebih baik kalian melakukan apa yang aku perintahkan, kata Tuhan. Bawa jiwa-jiwa, jadikan semua bangsa itu muridku, ya, supaya engkau mendapat mahkota di dalam kerajaanku yang maha kudus, ya. Roh Tuhan itu ya hanya mentertawakan. Kenapa? Kita ini manusia yang terlalu bodoh di dalam berperang, di dalam menyikapi hal-hal yang tidak berguna, ya, hal-hal yang tidak terlalu penting kalian perdebatkan tentang pribadiku. Tetapi yang Tuhan mau, Roh Allah itu berkata, datanglah kepadaku di dalam kerendahan hati, maka engkau akan menemukan jawabannya di sana. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, datanglah Anda sekalian manusia di dalam kerendahan hatimu, dan mencarilah jawaban mengenai tiga pribadi yang aku miliki, ya, kata Roh Allah itu sendiri, dan engkau akan mendapatkan jawaban di sana yang engkau inginkan. Tidak usah berdebat di antara satu sama lain dan kalian saling menjatuhkan, sehingga apa? Umatku menjadi bingung dan pusing melihat tingkah laku kalian, saling menghujat, saling mengata-ngatai, ya. Dan aku hanya tertawa di sini melihat kelakuan dan logika kalian yang terbatas itu ingin menyalami aku, kata Tuhan, dengan pribadi aku yang tidak terbatas ini. Janganlah menyia-nyiakan waktu kalian, tetapi bawalah jiwa-jiwa yang telah aku perintahkan kepada kalian untuk menjadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan percayalah bahwa kuasaku akan menyertai kalian di sepanjang pelayanan kalian, di sepanjang kalian merebut jiwa-jiwa itu daripada tangan iblis. Kuasaku, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha supra, di luar logika Anda, Allah yang maha kuasa itu, memiliki kuasa yang tidak terbatas itu, akan memutarbalikkan logika kalian semua, ya, dengan keterbatasan kalian, ya. Jikalau kalian ingin mendapati aku, tetapi datanglah kalian di dalam kerendahan hati kalian semuanya, maka kalian akan mendapati aku di dalam kuasaku yang sempurna. Bawalah jiwa-jiwa itu, dan kuasaku akan menyertai kalian. Kuasaku yang supranatural, spiritual itu akan memperlengkapi kalian dimanapun kalian berjalan, dimanapun kalian berada. Jangan pernah takut, karena kuasaku ini melampaui segala kuasa roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Dan jangan malu menyaksikan namaku. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kata Roh Tuhan berbicara terus sampai pada detik ini, sampai pada saat ini. Beritakanlah namanya, beritakanlah namaku, kata Roh Allah itu. Jangan malu dan jangan engkau pernah takut menghadapi dunia ini, karena ada pasukan malaikat Roh Allah yang menyertai kalian di dalam mengabarkan kabar kerajaan surgawiku yang kudus. Karena waktu ini adalah waktu singkat,
yaitu waktu penuaian jiwa-jiwa di ambang kematian. Biarlah penjelasan singkat ini dapat kalian pahami dan kalian dapat melakukan kehendakku di tengah-tengah dunia ini. Jadilah duta-duta anak-anakku yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Jadilah juru bicaraku di dalam dunia ini yang diperlengkapi dengan kuasaku, roh kasihku, dan layanilah seorang dengan yang lain dengan kasih Kristus. Terpujilah nama Tuhan. God bless you all. Haleluya.